Ada beberapa kasus yang sangat ramai diperbincangkan di tahun 2015 kemarin, yaitu ada beberapa. Seperti apa deretannya kita lihat yang berikut ini. Berikut ini adalah beberapa kasus di tahun 2015. Pertama adalah kasus narkoba. Di tahun 2015 ini beberapa artis ditangkap kena kasus narkoba, diantaranya Robby Gesha, Faris RM, dan Esa Gionino. Robby Gesha ditangkap untuk kedua kalinya karena kasus narkoba dan harus direhabilitasi. Faris RM ditangkap polisi saat mengkonsumsi narkoba di kediamannya dan ini juga merupakan penangkapan kedua bagi dirinya. Esa Gionino ditangkap oleh polisi saat melakukan operasi tangkap tangan narkoba di kediamannya. Ini juga merupakan kali kedua Esa bersinggungan dengan hukum, meski untuk kasus yang berbeda. Berikutnya adalah kasus prostitusi yang menyeret nama beberapa artis seperti Nikita Mirzani, Amel Alfi, dan Anggita Sari. Nikita Mirzani diamankan oleh polisi di sebuah hotel terkait kasus mucikari F dan O, namun Nikita membantah keterlibatannya dalam kasus itu. Amel Alfi adalah salah satu yang disebutkan oleh Robby Abbas dan kini merupakan saksi kunci dalam kasus prostitusi online yang menyeret Robby. Anggita Sari diamankan polisi dalam kasus prostitusi dan narkoba di Surabaya dan pada akhirnya mengakui jika memang menjadi PSK. Ketiga adalah kasus artis yang melaporkan hatersnya, diantaranya adalah Jupe, Dewi Persik, Prilly Latukonsina, Ayu Ting Ting, dan Bella Sophie. Jupe yang telah bergelar sarjana hukum ini berencana melaporkan hatersnya ke polisi karena menurutnya komentar haters telah berlebihan dan membawa nama keluarga serta masa lalunya. Dewi Persik juga berencana melaporkan seorang haters yang menurutnya sudah berlebihan memfitnah dirinya, namun ia masih mau memberi maaf jika haters tersebut meminta maaf dalam kurun waktu yang ditentukan. Prilly juga melaporkan oknum yang merekayasa fotonya di sosial media. Ia juga melaporkan hatersnya ke polisi, bahkan melakukan tes keperawanan untuk memperkuat bukti-bukti pelaporannya. Ayu Ting Ting juga melaporkan akun menjual bayi murah yang memajang foto anaknya, serta berisi penghinaan yang dialamatkan kepada dirinya dan anaknya. Bella Sophie melaporkan ocehan hatersnya ke Polda. Ia membawa barang bukti sebanyak 47 video ocehan pemilik akun Instagram yang Bella rasakan sudah menjadi provokator dan mengganggu pekerjaannya. Oke, jadi ada narkoba, begitu ya. Kemudian ada prostitusi yang menyangkut selebriti, dan yang ketiga adalah haters. Nah, narkoba dulu dari Madam Ara. Kalau narkoba kira-kira masih ada nggak sih artis yang masih? Dan Laki perempuan? kebanyakan laki. Kebanyakan laki, oke. Terus bidangnya juga nggak cuman sebatas kayak misalnya penyanyi gitu ya atau pemain sinetron, tapi lebih luas lagi gitu. Politikus. Politikus ada yang bisa ini gitu. ketangkap? Jadi Oke. banyak gitu. Maksudnya bidangnya nggak cuman entertain kayak gitu. Oh gitu, oke. Kalau Mbak Yu? Kalau untuk yang jeda antara Februari sampai April itu ada artis yang inisial R itu dan beberapa temannya tertangkap pesta sabu. Itu di siang hari ketangkap pesta sabu. Siang hari. Itu orang Bandung gitu, orang Bandung, dia boyband kemarin. Oke. Usaha nggak? Ada yang mau ditambahkan? Saya punya pendapat prediksi lagi bahwa tahun depan itu kasus Ahmad Dhani dengan Farhad itu kemungkinan bisa terjadi terulang energi seperti Dewi Persik dengan Jupe. Oh ya? Nah, energinya tuh mungkin bisa bolak-balik, satu saat Farhad masuk, Farhad membela, satu saat Dhani juga bisa masuk juga. Oh, masuk ke tahanan. Iya. Yang kedua bahwa di tahun depan juga ada kasus baru yang dimana akan terjadi poliandri semakin terkuak selain prostitusi. Poliandri. Yang kedua kemungkinan cerita haters itu bisa berkembang kalau sekarang hatersnya hanya lewat media sosial. Mungkin di tahun depan bisa ke fisik. Mungkin dia bisa iseng pakai tembakan gas, atau dia pakai mercon atau semacam itu yang dimana kekerasannya ada. Oh ini sepakat nih tiga orang. Karena semakin merasa dia kepengen menguasai semuanya, kepengen apa yang diungkapkan semakin ingin ditunjukkan. Iya. Lebih agresif karena yang masuknya tahun monyet dan elemennya Dan api. Mbak Feni tahun depan yang satu settingan, kedua sensasi atau gimmick, yang ketiga lebay itu akan nggak kepake. Nggak kemakan. Masyarakat semakin cerdas, mereka isunya atau latar belakangnya sekarang bukan ke situ. Tapi kemana? Mereka lebih ke ekonomi, kesenjangan, dan masalah-masalah sosial yang lebih hebat di tahun 2016. Oh jadi ada masalah lain yang lebih menguras perhatian masyarakat Dan ketimbang itu settingan-settingan. 2016 juga itu posisi bukan untuk perempuan, laki juga itu akan terungkap semuanya. Ada beberapa artis yang emang dia koleganya di luar juga banyak itu juga dan terungkap itu. Ini 2016 tuh
ada yang ketawa dan enggak itu tergantung nasib juga. Nasib. Iya, tergantung nasib juga. Karena emang di belakangnya yang nggak bisa terungkap. Karena backgroundnya tadi emang terungkap karena emang di depannya GM-GM itu kebuka semuanya. Oh, GM Meskipun kiri kanan tahu loh juga istilahnya tahu. GM ya kan. Oke, inisial kalau untuk kasus prostitusi ini untuk NMAA ya kemarin ya. Ya. Itu gimana? Kalau saya AA. ya, saya Ya silakan. Ini kan udah pengen ngomong nih Madam Ara. Yang kemarin. Tadi kebanyakan kasus-kasus itu cenderung tidak diteruskan karena tadi balik lagi apa Banyak ya, orang Ada di belakang. ada Kejadian di yang belakang seret-seret layar. juga Iya. kalau dibuka. banyak yang keseretnya kalau sampai di ke ya atas, betul, kalau atas, diungkap kan gitu. susah Oke. gitu. Mas Una nggak ada yang mau ditambahkan? Ya saya hanya melihat bahwa di tahun depan tuh memang yang dominan akan muncul adalah dari kasus-kasus yang hukum. Tahun 2016 ini yang dominan terutama muncul adalah berbenturan kasus-kasus hukum. dari kasus hukum di tahun ini. Oke. Itu akan berlanjut di tahun 2000. Masih panjang, masih. Masih panjang, masih Oke. panas dan panjang. Oke, Tahun kita 2016 juga ekonomi dan pemerintahan kita goyang loh. Udah sekarang 2015 ini masa-masa goyang, 2016 lebih goyang lagi. kita akan kembali lagi jangan kemana. Tetap di Rupi. No secret.